Baiklah, hal yang pertama akan kita lakukan di sini adalah mendownload VirtualBox pada website VirtualBox. Jika sudah di-download, maka kita bisa membuka file instalasinya. Untuk menginstalasinya, kita buka saja. Di instalasi kita bisa tekan next saja. Lalu di sini saya mengubah penyimpanannya pada penyimpanan disk D. Lalu kita next saja, install. Tunggu instalasi hingga selesai. Jika sudah selesai, kita tidak perlu men-start aplikasinya terdahulu. Kita perlu mendownload pada website Mikrotik, yaitu Router OS. Di sini ada dua versi 7 dan versi 6. Di sini saya akan menggunakan yang versi 7 dan kita juga harus mendownload yang versi 7 stabil. Jika versi 6 stabil. Lalu pilih yang x86 dan download CD image-nya. Saya sudah mendownloadnya, jadi di sini saya tidak mendownload lagi. Lalu pada Mikrotik ini kita juga bisa mendownload Winbox. Ada yang versi 64 bit dan 32 bit. Tergantung laptop teman-teman masing-masing. Di sini saya menggunakan 64 bit. Karena saya sudah mendownload, saya tidak mendownload lagi. Lalu barulah kita buka VirtualBox. Dan di VirtualBox kita tekan new untuk membuat Mikrotik. Beri nama Mikrotik dengan nama Mikrotik atau terserah teman-teman ingin menamakannya apa. Lalu pada penyimpanannya bisa pilih di penyimpanan manapun, tapi di sini saya menggunakan default. Lalu untuk type-nya bisa memilih other dan version other. Saya di sini 64 bit. Lalu base memorinya saya ganti menjadi 512 MB dan next. Disk size-nya bisa pakai 2 GB saja. Di sini kita langsung finish. Setelah itu jangan di start dulu, kita masuk pada setting, storage, dan empty. Lalu kita pilih Mikrotik version yang telah kita download tadi, yang ISO tadi itu. Lalu masukkan, lalu OK. Di sini baru kita bisa langsung start. Jadi kita tunggu saja. Di sini teman-teman bisa menginstalnya dengan menekan I, Ctrl I, keyboard. Sini tekan saja dan sini kita tekan Y untuk yes. Lalu tunggu sampai router OS-nya 100%. Jika sudah selesai seperti ini, jangan langsung reboot atau enter. Sedang kita harus remove this from virtual drive, lalu force unmount, lalu baru kita bisa enter untuk nge-reboot. Tunggu. Nah, jika ada Mikrotik login seperti ini, tinggal masukkan admin, lalu passwordnya kosongkan saja. Lalu ini kita tekan no. Dan di sini kita bisa press enter untuk melanjutkan dan kita disuruh membuat password baru. Di sini saya membuat 1234 saja. Setelah itu kita bisa memasukkan system license print untuk melihat kapan Mikrotik ini expire. Bisa dilihat hanya 24 jam. Tugas kita selanjutnya adalah membuatnya permanen. Untuk membuat Mikrotik OS kita ini permanen, kita memerlukan yang namanya CHR atau Cloud Host Router yang bisa di-download pada website Mikrotik. Di sini kita pilih yang OVA template dan saya di sini mendownload yang versi 7 stabil. Teman-teman juga bisa mendownload versi 6 stabil. Setelah teman-teman
Di sini karena saya sudah mendownloadnya. Lalu hal yang selanjutnya, kita di VirtualBox kita buka tools dan import. Lalu pilih file dan pilih yang di download tadi pada website Mikrotik, yaitu CHR-nya. Masukkan next. Lalu pada MAC address policy ini kita bisa menggantinya generate new MAC address. Lalu finish. Setelah itu baru kita bisa menjalankannya. Tunggu sampai bootingnya selesai. Oke, di sini sudah masuk. Nah, dan kita disuruh login. Pada Mikrotik login ini kita bisa masukkan admin yang passwordnya kosong. Di sini bisa tunggu atau teman-teman bisa menahan enter. Teman-teman bisa menahan enter sampai muncul bagian ganti password. Nih, sudah ada. Lalu kita masukkan new password. Di sini saya memasukkan password baru 12345. Lalu jika sudah, kita masukkan kembali sistem license print untuk melihat lisensinya atau kadar luasa dari Mikrotik ini. Jika sudah free seperti ini, artinya Mikrotik kita telah bisa dipakai kapanpun yang kita inginkan karena tidak ada batasan expirednya. Kita bisa mematikannya dan masuk ke setting, lalu pilih network. Pada adapter 1 bridge adapter kita pilih yang Realtek. Lalu yang adapter 2 kita enable dan pilih host only adapter. Begitupun adapter 3 enable dan host only adapter. Adapter 4 juga seperti itu, host only adapter. Lalu bisa tekan OK. Untuk menghubungkan Mikrotik ini dengan Winbox atau mengkonfigurasikannya di Winbox, kita perlu menjalankan Mikrotik CHR tadi. Lalu setelah itu, setelah Mikrotiknya jalan, kita bisa membuka Winbox. Bisa teman-teman lihat di sini ada 4 adapter dan 1 adapter yang telah terkonek dengan WiFi karena saya menghidupkan koneksi. Itu yang bridge tadi dan 3 lainnya kosong. Lalu kita login di sini dengan password yang telah kita buat pada Mikrotik CHR tadi. Lalu ini bisa teman-teman lihat ada di interface ada 4 adapternya. Pada IP addressnya di sini sudah 2 karena tadi saya menambahkan ether 2-nya. Cara menambahkannya bisa buka IP dan DHCP client untuk otomatis diberikan itunya. Ini sudah ada ether 2, di sini saya akan menghapusnya. Cara membuatnya adalah tekan tombol plus lalu pilih ethernya. Di sini ether 2, apply dan OK. Nah, bisa teman-teman lihat sudah ada 2 adapter yang memiliki IP address. Lalu kita akan melihat apakah ether 2 ini terhubung dengan internet. Cara melihatnya, buka new terminal dan ketikkan ping google.com pada terminal dan lihat. Jika tampilannya seperti ini, maka ether 2 sudah berhasil terhubung atau terkoneksi dengan internet atau ether 1. Ether 2 telah terkoneksi dengan ether 1. Ini. Jika ether 1-nya kita remove, maka akan berhenti. Proses ini akan berhenti. Jadi tidak terhubung lagi. Ether 1-nya di remove. Di sini saya tidak akan remove-nya. Baiklah, untuk menghubungkan 2 router OS yang telah kita buat ini dengan Winbox, yang pertama kita akan menjalankan Mikrotik yang kita buat pertama dan Mikrotik CHR atau Mikrotik permanen tadi.
jalankan. Jika sudah jalan seperti ini, barulah kita buka Winbox. Di sini kita akan membuka Winbox 2 kali. Winbox pertama, lihat juga sudah terkoneksi MikroTik pertama dan MikroTik CHR-nya. Pada Winbox yang pertama ini kita akan membuka MikroTik yang CHR, akan mengkonekkannya dengan MikroTik CHR. Lalu buka Winbox kembali untuk menghubungkan Winbox yang lainnya dengan MikroTik yang pertama kita buat. Lalu masukkan passwordnya dan connect. Oke. Pada MikroTik yang pertama kita buat, buka IP address, dan pada CHR buka juga halaman IP address. Bisa teman-teman lihat ini Ether 2 nya merupakan adapter 2 yang kita tambahkan. Lalu buka new terminal pada CHR dan kita bisa ketikkan ping dan IP address dari Ether 2 pada MikroTik yang pertama kita buat untuk mengetes apakah atau untuk menghubungkan dua router ini. Oke, jika seperti ini sudah terhubung, lalu pada MikroTik yang pertama kita buat, kita juga akan membuka new terminal. Pada new terminal kita akan mengetikkan IP address Ether 2 pada MikroTik CHR di new terminal MikroTik yang pertama kita buat tadi. Bisa teman-teman lihat, jika tampilannya seperti ini, jalan terus seperti ini, artinya ini kedua MikroTik telah terhubung, sudah saling terhubung. Baiklah, untuk memasukkan MikroTik pada GNS 3, yang perlu kita lakukan pertama adalah mendownload file pada website MikroTik dan pilih yang Cloud Host Router. Lalu pilih yang raw disk image dan pilih versi 7 yang stabil. Load. Karena di sini saya sudah mendownload, jadi saya tidak perlu lagi. Ini filenya perlu kita ekstrak dulu nanti. Lalu hal yang kedua adalah masuk ke website GNS 3 dan pilih free download, dan teman-teman bisa mendownload GNS 3 sesuai dengan OS masing-masing. Jika Windows, download Windows; jika Mac, download Mac; jika Linux, download yang Linux. Sebelum mendownload, hal yang perlu harus dilakukan adalah membuat akun pada website GNS 3 tersebut, baru kita bisa mendownload GNS 3. Saya download. Karena saya sudah memilikinya, jadi saya tidak download. Lalu scroll ke bawah dan pilih download GNS 3 Virtual Machine. Download yang Virtual Machine untuk VirtualBox. Ini lumayan ukurannya, 1 GB. Tapi karena saya sudah mendownloadnya, saya tidak mendownload lagi. Setelah semua hal tersebut sudah ada, barulah kita masuk download dan bisa teman-teman ekstrak file virtual machine yang sudah di-download tadi. Ekstrak. Ini jika sudah diekstrak seperti itu. Lalu untuk menginstal GNS 3, teman-teman harus membuka file setup yang telah kita download pada website GNS 3. Di sini saya sudah mendownloadnya. Kita bisa start GNS 3 lalu finish. Pilih pilihan yang pertama lalu next, dan bisa menyimpannya di mana yang teman-teman inginkan, lalu next. Ini next. Lalu di sini tekan saja OK. Nah, pada ini teman-teman harus membuka VirtualBox terlebih dahulu. Lalu pilih tools dan pilih import.
bisa teman-teman importkan file virtual machine yang telah di-download di GNS3 tadi. Nih, GNS3 virtual machine. Next dan next. Tunggu proses import selesai. Oke, jika sudah selesai, masuk ke GNS3 kembali, lalu di sini bisa pilih virtual box, pilih GNS3, lalu di sini virtual CPU bisa teman-teman ubah menjadi 4, lalu RAM bisa berubah jadi 4. Ini sesuai laptop teman-teman atau device teman-teman masing-masing. Lalu tunggu. Ini adalah proses menunggu VirtualBox membuka virtual machine. Bisa kita tunggu saja. Memang sedikit lama. Sini sudah terbuka VirtualBox, virtual machine sudah terbuka pada VirtualBox. Lalu di sini teman-teman tinggal pilih menu edit, lalu pilih preference dan pilih Qemu VMS ini dan pilih new, lalu pilih yang pilihan kedua, next, dan di sini teman-teman bisa memberinya nama MikroTik saja, lalu next. Ini penyimpanannya biarkan saja, RAM-nya ini tetap telnet. Di sini bisa teman-teman pilih new image, lalu pilih raw disk image yang telah kita download pada website MikroTik yang telah diekstrak tadi. Ini nih menyimpan simbol-simbol dari MikroTik tuh. Ini saya memastikan kembali IDM. Nih bisa teman-teman ekstrak ini, lalu ini hasil ekstrakannya. Bisa teman-teman buka, lalu pilih yang ISO, open, tunggu sampai upload selesai. Oke, jika upload selesai, finish. Di sini teman-teman bisa mengeditnya kembali. Pilih edit, lalu pada simbol bisa teman-teman pilih cari. Ini yang kita masukkan tadi atau yang kita download di MikroTik tadi. Ini fungsinya menampilkan simbol-simbol ini. Lalu kita bisa memilih simbol router yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan simbol router yang biasa saja. Lalu pilih dan bisa teman-teman pilih berapapun adapter yang teman-teman inginkan. Sini saya 12 saja. Lalu ini ethernya ether 1 aja. Atau bisa teman-teman pilih ether 1. Di sini saya membuat ethernet 1. Lalu bisa tekan OK. Di sini saya memastikan kembali. Oke, lalu di sini bisa pilih apply, lalu oke. Oke, di sini MikroTiknya sudah ada. Lalu kita bisa masuk pada pembuatan topologi dan konfigurasi pada GNS3. Kita bisa membuat topologi di sini dan kita juga bisa mengkonfigurasikannya. Nih, sudah ada MikroTik yang kita buat tadi.
Baiklah, pada pembuatan topologi kita akan menggunakan dua mikrotik, yaitu mikrotik yang telah kita buat tadi. Lalu saya juga akan menambahkan dua switch. Jika dalam memasukkan alat diminta memilih server seperti ini, kita pilih saja servernya yang GNS3. Lalu di sini saya juga memasukkan dua PC. Lalu di sini kita akan menghubungkannya dengan kabel. Mikrotik 1 dihubungkan ke mikrotik 2. Mikrotik 1 dihubungkan dengan switch 1. Mikrotik 2 dihubungkan pada switch 2. Dan switch 2 kita hubungkan dengan PC 1. Maksud saya switch 1 kita hubungkan dengan PC 1. Switch 2 kita hubungkan pada PC 2. Jika sudah, kita bisa menekan tombol start. Jika sudah di start, kita bisa konfigurasi dengan cara double klik pada mikrotik 1. Oke, kita tunggu sampai ada loginnya. Nah, sudah ada. Pada mikrotik login ini kita masukkan admin dan passwordnya. Kosongkan saja. Lalu di ini kita bisa menambahkan, bisa mencek interface yang ada pada mikrotik ini. Karena tadi saya mengubahnya menjadi 10 adapter, jadi di sini sudah ada 10 interface. Lalu kita akan menambahkan IP pada Ether 1 dan Ether 2 dengan cara seperti ini. Bisa teman-teman lihat pada layar. Lalu kita juga akan mengisikan IP atau menambahkan IP pada Ether 2. Di sini kita akan menambahkan Ether 2-nya IP address add interface sama dengan Ether 2. IP address-nya adalah 192.168.1.1/24. Baiklah, jika sudah, kita juga bisa mengkonfigurasikannya pada PC 1. Kita buka PC 1, lalu di sini kita akan membuka IP tanda tanya untuk mencari tahu bagaimana susunan penambahan IP pada PC. Bisa dilihat di sini ada IP address mask lalu gateway. Di PC 1 kita akan menambahkan IP yaitu 192.168.1.2. Lalu spasi kita akan memasukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita akan memasukkan gateway-nya sesuai pada layar 192.168.1.1. Jika sudah diberi IP, kita bisa cek ping atau tes ping pada mikrotik 1. Apakah PC 1 terhubung ke mikrotik 1? Dengan cara tekan ping lalu kita ketikkan IP pada mikrotik 1. Jika tampilannya seperti ini, tandanya PC 1 dan mikrotik 1 telah terhubung. Baiklah, kita akan melakukan konfigurasi pada mikrotik 2. Yang harus kita lakukan adalah masuk atau login di mikrotik 2-nya. Masukkan admin, lalu passwordnya kosongkan saja, lalu di sini pilih no, dan di sini kita disuruh mengganti password. Saya mengganti passwordnya 12345 saja. Masukkan kembali.
Jika password telah diganti, selanjutnya kita akan menambahkan IP pada Ether 1 dan Ether 2. Di sini masukkan IP address at interface sama dengan Ether 1 address 192.168.3.2. Pada Ether 2 kita akan memasukkan IP 192.168.2.1/24. Lalu selanjutnya kita akan mengkonfigurasi ke PC 2 dengan cara mengetikkan IP yang akan kita masukkan adalah 192.168.2.2. Lalu subnet masknya adalah 255.255.255.0 dan gateway-nya adalah 192.168.2.1. Jika sudah, kita akan mencoba mencek apakah PC 2 sudah terkonek dengan MikroTik 2 dengan cara mengetikkan ping lalu masukkan IP address dari MikroTik 2. Jika tampilan seperti ini, artinya sudah berhasil terhubung PC 2 dengan MikroTik 2. Sekarang kita akan mencoba menghubungkan PC 1 dengan PC 2. Ini tidak bisa langsung terhubung karena kita memerlukan gateway. Menambahkan gateway, kita harus pergi pada MikroTik 1. Lalu yang harus kita ketikkan adalah IP root at dst strip address sama dengan 192.168.2.0/24 dan gateway-nya 192.168.3.0. Jika sudah, di sini kita akan melakukan ping pada MikroTik 2 dengan cara mengetikkan ping lalu IP dari MikroTik 2. Jika seperti ini artinya berhasil, lalu kita akan membuat gateway pada MikroTik 2. Kita akan menambahkan gateway seperti pada MikroTik 1 tadi. Namun di sini IP-nya berbeda dan gateway-nya berbeda seperti pada layar. Jika sudah, kita akan mencoba tes ping pada MikroTik 2 ke MikroTik 1 dengan cara mengetikkan ping lalu IP dari MikroTik 1. Jika seperti ini, artinya berhasil. MikroTik 1 dan MikroTik 2 telah terhubung. Sekarang kita akan mencoba mencek apakah PC 1 dan PC 2 telah terhubung. Dengan cara di PC 1 kita akan melakukan ping kepada PC 2 dengan mengetikkan ping dan IP dari PC 2. Oke, dari PC 1 ke PC 2 telah berhasil. Sekarang kita coba sebaliknya, dari PC 2 ke PC 1.
dengan cara mengetikkan ping lalu IP dari PC 1. Jika tampilan seperti ini sudah berhasil, semua sudah terhubung dan video ini akan selesai. Terima kasih.